Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada pertemuan kali ini, Bapak Ibu, saya akan membawakan materi pada modul 11, langkah ke-7, pencegahan kekerasan pada anak istimewa. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, ada yang tahu apa itu anak istimewa? Bapak Ibu? Apa itu anak istimewa? Anak istimewa itu, Pak, bisa dibilang anak yang penyandang disabilitas, ya. Tapi kita bilangnya anak istimewa supaya untuk menghindari perkataan-perkataan yang dapat menyinggung perasaan anak itu. Saya akan memperlihatkan satu contoh tentang pengertian anak istimewa. Nah, contohnya ini, Pak. Pak Bu, ini pengertian anak istimewa. Anak istimewa adalah anak-anak yang memerlukan perhatian khusus karena mengalami hambatan fisik, mental, intelektual, sosial, tetapi mampu mengembangkan kemampuan-kemampuan baru dari potensi yang ada pada dirinya. Nah, itu. Lanjut nih. Diulang kembali dulu. Bisa sesiku. Terus Terang itu tadi, Pak, pengertian tentang anak istimewa. Apakah di sekitar Bapak ada Bapak pernah melihat anak istimewa? Siapa tahu Pak Nawir atau Pak Fikri ada di sekitar rumahnya, ada anak-anak yang terlahir istilahnya bukan tidak sempurna tapi memiliki kekurangan sedikit. Ada, Pak? Ada. Nah, jadi itu, Pak, anak istimewa rentan mendapatkan kekerasan, sehingga perlu mendapatkan perlindungan oleh keluarga karena banyak anak istimewa itu yang sering biasa dibully sama teman-temannya. Pak, ada biasa anak-anak, Pak, yang kita biasa bilang anak muka seribu. Nah, itu salah satu contoh anak istimewa. Nah, terus anak istimewa itu membutuhkan perhatian khusus dan mempunyai potensi yang dapat dikembangkan. Pengembangan potensi yang ada pada anak istimewa membutuhkan motivasi, dukungan, kasih sayang dan perhatian. Anak istimewa rentan atau mudah mendapatkan kekerasan sehingga perlu dicegah dari kekerasan. Nah, ini, Pak, ada kesimpulan tentang pembelajaran anak istimewa. Kesimpulannya itu setiap sikap dan perilaku yang membuat anak menderita, baik fisik, psikis, sosial terhadap anak adalah bentuk kekerasan dan perlakuan salah. Cara mendisiplinkan anak tidak harus dengan kekerasan. Kekerasan dapat terjadi di mana-mana, siapapun bisa menjadi pelaku, bahkan orang terdekat. Orang tua wajib mencegah kekerasan dan perlakuan salah untuk melindungi anak. Pencegahan kekerasan dan perlakuan salah dilakukan melalui antara lain deteksi dini, membawa anak ke tempat yang aman, melaporkan ke RT RW atau polisi setempat. Nah, jadi saya mau bertanya pada bapak-bapak, apakah selama ini di sekitaran kita ada biasa kita lihat anak istimewa itu biasa dipukul sama temannya atau diejek-ejek sama temannya, biasa kita lihat begitu, Pak? Biasa, diejek sama temannya. Ya, jadi kalau misalnya lihat begitu, bisa kita lapor ke Pak RT, Pak RW, bisa kita juga langsung lapor ke polisi kalau memang itu tindakannya
bisa membahayakan bagi anak istimewa itu, Pak. Iya. Terus pembelajaran ini, Pak, tentang anak istimewa ini, siapa tahu ada di antara bapak-bapak atau keluarga yang mempunyai anak. Saya minta kan bulan depan itu akan ketemu lagi. Nah, saya minta, saya mau memberikan tugas untuk bapak-bapak menyampaikan hasil pembelajaran kepada keluarga dan lingkungan tetangga, mengerjakan pekerjaan rumah yang ada di buku pintar pada halaman 31. Sebentar saya kasih lihat di tadi. Nah, terus untuk pembelajaran ini, Pak, bukan hanya kepada anak istimewa. Saya menghimbau kepada bapak-bapak atau ibu-ibu yang menghadiri pertemuan ini untuk melindungi anak, baik itu anak istimewa maupun anak-anak yang pada umumnya, dan menyampaikan bahwa kekerasan tidak bukan penyelesaian bukan suatu penyelesaian kalau anak membuat kesalahan. Nah, itu, Pak. Nah, terus saya himbau lagi kepada bapak-bapak agar kiranya siapa tahu ada anak istimewa atau ada anak tak nakal, mungkin tidak usah dengan cara kekerasan untuk memberikan efek jerah. Bisa contohnya kasih saja kata-kata yang baik, aja cerita-cerita. Siapa tahu dari pendekatan itu, meskipun tidak melakukan kekerasan, anak-anak papa atau anak-anak bapak-bapak ini bisa mengubah sifatnya. Jadi untuk pembelajaran dari modul 11 ini, khususnya di langkah 8, mungkin bapak-bapak sudah mengerti tentang untuk menghindari kekerasan terhadap anak istimewa atau anak-anak pada umumnya tadi. Jadi mungkin untuk sesi ini